lara dan duka berkali-kali menghujamnya. Namun tari adalah pelipur kehidupannya. Siapa sangka Laura Tias Avionita dapat membuka akses seniman disabilitas dan memperjuangkan kesetaraan. Laura Tias Avionita mendirikan Sanggar Tari Simalungun Home Dancer atau SIHODA pada 2014. Laura adalah penari dan koreografer disabilitas daksa. Keterbatasan tak membuat Laura berhenti. Ia terus menari dan melatih tari kepada generasi muda. Tujuannya terus menjaga keberadaan tari Simalungun agar semakin dicintai dan dikenal banyak halayak. Pelajaran penting pasti pantang menyerahnya. Pantang menyerahnya dari awal gabung masih dia duduk nender ke dinding ditopang sama bantal. Awal-awal nengok dia berdiri, walaupun nggak nengok langsung tapi tahu prosesnya dia berdiri sampai kayak yang masih sempat aku yang dorongin kursinya gitu. Selalu semangat. Itu semangat dia yang kami tengok untuk tetap lanjut di sanggar ini supaya jalan terus. Kalau dia semangat, kami tetap semangat. Berawal dari hanya 6 murid saja, Laura bersama Sanggar Tari SIHODA telah melalang buana ke berbagai penjuru Indonesia, bahkan dunia. Beragam prestasi menghampiri silih berganti. Lebih dari itu, usaha Laura dalam melestarikan kebudayaan Simalungun terus menyala. Berbagai festival nasional dan internasional telah dijajakinya. Laura bersama anak didiknya mewakili Indonesia dalam festival folk dance di Turki pada tahun 2021 lalu. Sebagai direktur dan koreografer, Laura bersama timnya berhasil memperkenalkan budaya Simalungun ke mancanegara. Pada tahun 2022, Laura juga bertindak sebagai direktur dan koreografer delegasi Indonesia dalam festival dan kompetisi folk dance di Turki. Penampilan delegasi Indonesia diganjar sebagai penampil terbaik dan kostum terbaik. Salah satunya itu ya semangat kakak itu sih. Terus kerja keras kakak itu, semisal kita udah ngambil satu kegiatan, itu harus selesai. Sampai kapanpun, mau gimana pun prosesnya. Paling utamanya sih disiplin ya. Terutama kalau kita akan ikut kegiatan yang seperti Go Internasional, kakak itu benar-benar yang kayak disiplin, harus kerja kerasnya juga harus yang ayo deh kita ini harus kita harus menunjukkan yang sesuatu yang benar-benar perfect. Apalagi kita udah sampai ke luar negeri, nggak boleh sampai yang kayak biasa-biasa yang ada di sini gitu. Segala pencapaian dan prestasi tidak didapat dengan mudah. Duka dan keputusasaan sempat menghampiri Laura pada tahun 2017 silam. Kecelakaan yang menimpa membuat Laura hanya bisa terbaring di tempat tidur. Begitu terpuruknya, Laura sempat berpikir tidak akan bisa menari lagi. Dia jatuh dari jembatan flyover. Jadi mungkin Tuhan masih sayang sama kami sebagai orang tua. Dia sampai sekarang masih bisa kami lihat dan sehat. Sampai sekarang dalam kondisinya seperti ini, dia pun sanggup berbuat untuk menunjukkan bahwa Simalungun itu ada. Ya sampai sekarang memang sudah terlihatlah memang hasil dari perbuatannya bahwa Simalungun itu sudah didengar orang nasional dan bahkan internasional. Dia dari mulai TK, SD setiap mendengar musik, ini badan selalu bergoyang. Sampai jenjang SMP, SMA, dan dapat perkuliahan di Unimed, seni tari juga. Sampai saya pribadi sebagai ibunya, sampai ngomong, ngapain ngambil jurusan tari, Nang? Itu kan hanya hobi. Tapi dia tetap bertekad. Lumpuh 1,5 tahun. 1,5 tahun kami nggak pernah ketawa. Memikirkan si anak yang selama ini punya kegiatan yang aktif, tiba-tiba hanya di tempat tidur. Berjalan diaktifkan dia lah lagi sanggarnya di Jantar ini. Rupanya nyatalah mujizat itu, sambil menari karena dorongan semangat dari dalam, dia bisa diri sendiri dari kursi roda. Seakan-akan tarian ini, kecintaannya ke budaya ini seperti nyawanya. Dan pengobat yang tidak ada nilainya menurut kami. Karena di saat dia melatih, dia bisa diri sendiri tanpa sadar dari kursi roda.
Perasaan terpukul dan hancur untungnya tak bertahan lama dalam pikirannya. Perlahan, Laura bangkit dan memeluk kembali dunia tari yang membesarkan namanya. Jemari dan olah tubuh Laura dalam menari berpadu mengikuti hentakan irama musik. Bergerak indah, memberikan makna di atas panggung. Konsistensi dan tekad kuat disertai kemandiriannya dalam melestarikan kesenian menginspirasi tidak hanya Simalungun, namun juga Sumatera Utara. Laura aktif berkolaborasi dan terus berusaha membuka dimensi apresiasi baru dalam dunia tari. Laura membuktikan dari kecintaannya pada seni dan budaya, dirinya mampu membuka akses luas bagi seniman disabilitas. Di dalam usahanya, ada kesetaraan yang Laura perjuangkan. Karena karyanya juga sungguh luar biasa ya, kalau kita melihat hasil-hasil karya yang dihasilkannya, banyak festival-festival baik itu lokal, kemudian nasional maupun internasional, dia sudah melakukannya gitu ya, untuk memperkenalkan tarian-tarian tradisi Simalungun dan tarian-tarian Nusantara yang dia kembangkan. Inspirasi Laura itu adalah bagaimana dia seorang disabilitas ya, yang dengan semangatnya, kalau kita orang normal kan tentu tari ini merupakan gerak tubuh yang ditonjolkan gitu ya, tetapi seorang disabilitas di atas kursi roda gitu ya, dia mampu bagaimana mengembangkan ide-idenya dalam mengembangkan tarian yang ada di tradisi di Simalungun maupun di Sumatera Utara, bahkan tarian-tarian Nusantara. Laura ini bukan saja dia menampilkan tari-tari hasil peninggalan dari seniman atau nenek moyang kami Simalungun, tetapi dia juga sudah melakukan inovasi dan kreasi untuk mengembangkan tortor dan bahkan itu menjadi satu ciptaannya sendiri. Bagi Laura Belia, tari adalah hobi pada awalnya. Semakin lama, tari malah menjadi bagian dirinya. Sekarang, tak hanya mengembangkan dan melestarikan budaya Simalungun di bidang seni tari, Laura bahkan juga menciptakan tarian baru yang gerakannya dikembangkan dari gerakan tarian Simalungun. Selama proses saya menari ini juga, saya bukan hanya belajar tentang tarian, tapi belajar banyak hal, terutama tentang arti kehidupan. Jadi tari itu sendiri bukan hanya mengajarkan kita untuk mempertunjukkan budaya saja, tapi banyak hal baik, banyak hal baru yang bisa saya pelajari di dalam. Di mana saya punya tantangan sendiri, saya sebagai seorang koreografer disabilitas, harus melatih banyak anak, puluhan anak yang non-disabilitas gitu. Itu menjadi tantangan tersendiri buat Laura dengan kondisi seperti ini, di mana saya tidak bisa sepenuhnya nih mempraktekkan atau memperagakan bagaimana sih menari dengan benar dengan keterbatasan kaki tadi. Tapi saya harus belajar pelan-pelan gimana sih cara saya melatih, cara saya mengajari adik-adik agar mereka paham walaupun dengan situasi saya seperti ini. Jangan pernah berhenti untuk berkarya aja terus. Nikmati prosesnya nggak ada proses yang gampang, nggak ada yang instan. Pasti akan kita jatuh bangun, mengalami banyak sekali cobaan dari luar bahkan dari dalam. Tapi jangan berhenti, karena ketika kamu menyerah, di situ adalah kegagalan yang sesungguhnya. Keterbatasan tak membuat Laura menyerah. Sejuta mimpi dan harapan untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Simalungun lewat seni tari masih membara dalam hati. Laura Tias Avionita Sinaga, sang penjaga warisan seni tari Simalungun yang mendunia. Karya akan terus terpancar dari anugerah yang dimilikinya.